Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, melalui penderitaan putramu di salib, Engkau menyatakan keagungan cinta kasih-Mu. Semoga kami memancarkan kasih yang agung itu bagi semua orang, bagi sesama dan seluruh alam ciptaan, dengan tekun sambil mengikuti jalan salib putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Digo dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 1-6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca kitab Nabi Yesaya dan berjumpa dengan kidung hamba Yahweh. Yang pertama bernubuat bahwa Yesus akan membawa keselamatan dan keadilan bagi dunia. Dia akan menengahi perjanjian baru yang meluas ke seluruh dunia. Lalu yang kedua, nanti kita akan membaca bagaimana kidung yang pertama ini yang masih merupakan kidung yang penuh dengan perjanjian dari Allah
yang berkenan menyelamatkan semua orang tanpa diskriminasi sampai ke segala ujung bumi. Dan pada kidung yang kedua, nanti kita akan berjumpa dengan kidung hamba Yahweh yang menderita. Penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian menjadi jalan untuk karya keselamatan bagi seluruh dunia. Itulah sebabnya pada malam perjamuan terakhir, saat Yesus mengambil piala berisi anggur dan kemudian memberkatinya dengan penuh syukur sambil memberikannya kepada para murid, Yesus bersabda, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Disitulah digenapi apa yang kita baca dalam bacaan pertama pada hari ini, bahwa sang hamba Yahweh yang sejak ditentukan sejak dalam kandungan itu akan menjadi juru selamat untuk segala bangsa dan sampai di segala ujung bumi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesuslah terang bangsa-bangsa, dan terang bagi bangsa-bangsa itu terjadi melalui jalan penderitaan. Itulah sebabnya dikatakan dalam bacaan tadi, terlalu sedikit bagi hamba untuk memulihkan suku-suku Israel saja. Misi penyelamatannya akan menjangkau sampai ke segala ujung bumi. Maka dinubuatkan di sini bagaimana Kristus sebagai hamba Yahweh akan menjadi terang bagi segala bangsa. Kadang-kadang Yesus dalam karya publiknya pun sudah mulai hadir dengan memberikan kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat kepada orang-orang yang bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi juga dari kelompok-kelompok lain. Itu yang dikerjakan Yesus pada karya publiknya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sesudah wafat dan kebangkitannya, tentu karya penyelamatan itu menjadi semakin universal. Terlalu sedikit kalau wafat dan kebangkitan Kristus yang diawali dengan penderitaan sebagai hamba Yahweh itu, kalau hanya untuk menebus orang-orang Kristiani saja, atau orang-orang yang percaya kepadanya saja. Tentu bukanlah tujuan dari Allah untuk hanya menyelamatkan sekelompok kecil manusia, tetapi Allah berkenan menyelamatkan semua orang. Sangat jelas dan tegas, sebagaimana tadi sudah saya kutipkan, saya ulangi, dan itu kami ulangi setiap kali pada saat konsekrasi para imam, mengulangi kata-kata Yesus itu, bahwa darah perjanjian baru itu dicurahkan untuk engkau dan untuk semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jalan hamba Yahweh itu adalah jalan penderitaan, bukan jalan kesuksesan dan kesejahteraan duniawi. Memang ada indikator-indikator duniawi, tetapi yang utama adalah indikator ilahi, keselamatan yang bersifat kekal dan universal. Kemarin di dalam renungan sebelum ini, saya menyampaikan salah satu contoh bagaimana
Jalan penderitaan itu juga bisa dialami oleh orang-orang yang dihina, yang dibully, yang diremehkan, yang direndahkan. Siapa saja. Kebetulan saya mengambil contoh pengalaman dan kisah sosial politik yang masih aktual, yaitu pengalaman Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kemudian ada yang berkomentar, kalau begitu apakah Pak Prabowo dan Gibran itu sama seperti Yesus? Dalam hal dihina, direndahkan, diremehkan, ya. Panjenengan pun masing-masing pribadi sesuai dengan nama panjenengan bisa saja menjadi representasi Yesus yang dianiaya, yang dihina, yang direndahkan, yang diremehkan. Kalau panjenengan mengalami semua itu dan masih tetap dengan sabar menerima semua perlakuan itu, bahkan tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih, dengan tetap merangkul, dengan tetap mengedepankan cinta dan kepentingan semua orang. Siapapun bisa menjadi representasi Yesus yang dihina, yang direndahkan. Saya ambil contoh yang paling ekstrim. Janin-janin yang diaborsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu pun representasi Yesus zaman ini yang dibunuh dengan keji. Maka siapa saja bisa menjadi representasi Yesus sebagai hamba yang menderita di zaman ini ketika mengalami perlakuan-perlakuan yang buruk, namun tetap tidak membalas. Tapi kalau orang diperlakukan buruk lalu membalas dengan kebencian bahkan lebih lagi, tentu itu tidak merupakan representasi dari hamba yang menderita itu. Semoga jelas dan tetap dengan tenang dan cinta kasih, tidak usah bingung, tidak usah ragu terhadap apa yang diwartakan kitab suci. Kitab suci jelas memihak siapapun yang direndahkan, yang dihina, yang diremehkan. Dan Yesus bersabda, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Nah, representasi itulah yang saya maksudkan ketika saya mengambil salah satu contoh yang paling aktual, pengalaman Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu tidak serta-merta persis sama, tetapi dalam hal dihina, direndahkan, diremehkan, itu yang terjadi. Dan kemenangan yang dialami itu yang di luar dugaan. Banyak orang, meskipun sebetulnya survei-survei mendekati hari H pemilu sudah menunjukkan indikasi kemenangan-kemenangan itu. Maka bagi kita yang mempunyai akal sehat dan tetap tenang, tidak terprovokasi oleh hoax, oleh berita-berita kebencian dan dendam, sudah bisa membaca sebetulnya hasil dari pemilu itu. Demikian, semoga bermanfaat. Yang penting mari kita sebagai murid-murid Kristus tidak ikut-ikutan dengan kata-kata kita, apalagi dengan perilaku kita menindas, menghina, merendahkan, dan meremehkan sesama kita. Kita tetap cool dengan cinta kasih, merangkul semua orang dengan cinta Kristus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita.
Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.